Tugas keenam, barang bukti dan alat bukti. 1. Membedakan barang bukti dan alat bukti dalam peradilan pidana. A. Pengertian alat bukti pasal 184 KUHP. Alat bukti adalah segala sesuatu secara hukum dapat dipakai membuktikan dakwaan di persidangan. KUHP secara limitatif numerus klausul menentukan hanya ada 5 alat bukti, yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. B. Pengertian barang bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Benda yang menjadi akibat tindak pidana atau benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti tidak disebut dalam pasal 184 KUHP karena sifatnya fisik, bukan alat pembuktian normatif. Barang bukti hanya membantu menghadirkan alat bukti, terutama petunjuk, surat, dan keterangan saksi. C. Identifikasi barang bukti dalam kasus. Berdasarkan kronologis, barang bukti dalam kasus pembunuhan bebek oleh ayam adalah 1. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yaitu berupa pisau lipat, alat untuk menikam. 2. Barang yang menjadi akibat tindak pidana. 1. Mayat korban, objek penderita tindak pidana. 2. Spray plastik besar, pengawet pewangi yang dipakai untuk membungkus dan menghambat pembusukan. 3. Barang milik korban yang diambil pelaku tindak pidana lainnya, pencurian atau perampasan. 1. Laptop MacBook. 2. Dompet. 3. Ponsel. 4. Barang bukti dari lokasi TKP. 1. Rekaman CCTV kos. 2. Jejak darah. 3. Baju pelaku dan korban. 4. Sidik jari. 5. Hasil visum et repertum. Jadi, semua benda fisik yang ditemukan di TKP adalah barang bukti. D. Identifikasi alat bukti dalam kasus. Berikut alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. 1. Keterangan saksi. Tetangga kos karena melihat hubungan pelaku korban dan aktivitas ke TKP. Selanjutnya pemilik kos membuka kamar. Keluarga menemukan korban dan saksi lain terkait hubungan sosial pelaku korban. 2. Keterangan ahli. Dokter forensik, hasil autopsi, adanya luka tusuk penyebab kematian. Ahli IT, CCTV sebagai validasi rekaman, psikolog jika diperlukan. 3. Alat bukti surat, visum et repertum, berita acara pemeriksaan BAP, rekaman CCTV dikonversi menjadi alat bukti, petunjuk melalui pemeriksaan di sidang. Dokumen kepemilikan barang, laptop, ponsel, dompet, cetak riwayat transaksi pinjol pelaku. 4. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat CCTV dan visum, keterangan terdakwa. Sebagai contoh petunjuk, keberadaan pelaku pada waktu kejadian CCTV, luka pada tangan pelaku karena digigit korban. Pisau yang ditemukan mengandung sidik jari pelaku. 5. Keterangan terdakwa. Pengakuan ayam
yaitu menyimpan pisau, menusuk korban berkali-kali, mengambil barang milik korban, menyembunyikan mayat. Pertanyaan kedua, apakah barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti? Jawabannya iya, tetapi tidak langsung. Barang bukti tidak otomatis menjadi alat bukti, namun dapat melahirkan alat bukti, terutama barang bukti berupa alat bukti surat. Contoh, rekaman CCTV, alat bukti surat petunjuk. Visum sebagai alat bukti surat, barang bukti sebagai alat bukti petunjuk, yaitu pisau lipat berdarah petunjuk bahwa pelaku menusuk korban. Sidik jari pada barang korban petunjuk keterlibatan. C. Barang bukti sebagai alat pembuktian keterangan ahli. Contoh, dokter melakukan otopsi terhadap mayat, barang bukti menghasilkan keterangan ahli. Barang bukti menghasilkan alat bukti keterangan saksi. Karena saksi melihat pelaku membawa pisau, sehingga keterangan saksi merupakan alat bukti. Selanjutnya, bagaimana proses konversinya? 1. Penyitaan berdasarkan pasal 34. Saya ulangi, pasal 38 sampai 46 KUHP, barang bukti disita secara sah oleh penyidik. 2. Pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti dianalisis sehingga menghasilkan produk yang bisa menjadi alat bukti, visum, laporan lab. 3. Dituangkan dalam berita acara, yaitu berupa BAP ahli, visum et repertum, laporan laboratorium, ini menjadi alat bukti surat. 4. Diajukan ke persidangan. Hakim menguji barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dan ditafsirkan melalui keterangan ahli, keterangan saksi, dan terdakwa. Kemudian yang kelima, hakim menilai pembuktian bahwa barang bukti menghasilkan petunjuk, pasal 188 KUHP, apabila konsisten dengan saksi, konsisten dengan ahli, konsisten dengan surat. Sehingga dapat disimpulkan 1. Barang bukti semua benda fisik, pisau, mayat, laptop, dompet, ponsel, rekaman CCTV, sidik jari, baju berdarah. 2. Alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat visum, CCTV, petunjuk, dan keterangan dakwah. Sehingga yang ketiga, barang bukti bisa menjadikan alat bukti melalui proses pembuktian, bukan secara otomatis. Demikian, selesai.